Yo 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 guys, kembali lagi dengan Mimin di channel KW7. Dan ini adalah film kisah nyata yang berasal dari Malaysia berjudul Takluk Lahad Datu. Yang mana film ini menceritakan kisah nyata dari konflik di tahun 2013 antara Kesultanan Sulu Filipina dengan negara tetangga kita yaitu Malaysia. Yang mana Kesultanan Sulu mengklaim bahwa wilayah Sabah adalah wilayahnya yang akhirnya memicu pertumpahan darah. Dan sebelum lanjut ke videonya, di sini Mimin mengingatkan kalau film ini berisi spoiler guys. Dan Mimin sarankan untuk menonton fullnya kalau ingin mendapatkan pengalaman menonton yang lebih baik. Ya udah kalau begitu guys, nggak usah berlama-lama, langsung kita gaskan aja ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan para pejuang Sulu yang lagi mempersiapkan diri untuk melakukan penyerangan ke wilayah Sabah. Di sana, pimpinan mereka bernama Raja Iskandar memberikan motivasi kepada prajuritnya untuk terus berjuang merebut wilayah Sabah yang dia klaim sebagai wilayah dari Kesultanan Sulu. Walaupun kamu hilang tanpa pusara, walaupun pusara kamu tanpa nama, walaupun nama kamu tanpa warisnya, pengkhianat mengatakan kamu derhaka. Di mataku, kamulah pejuang sebenar. Esokan harinya terlihat ratusan prajurit Sulu sedang bergerak melintasi perbatasan. Seorang polisi yang bertugas di wilayah itu hanya bisa melihat dan merekam kejadian tersebut. Pemerintah Malaysia yang mendapatkan laporan bahwa pejuang Sulu sudah memasuki wilayah Sabah melakukan rapat untuk mengambil tindakan. Mereka berniat untuk melakukan negosiasi dengan pihak Kesultanan Sulu agar tidak terjadi pertumpahan darah. Namun untuk mengantisipasi jika terjadi pecah dengan pejuang Sulu, mereka mengutus pasukan Komando 69 untuk mengawal proses negosiasi. Di markas Komando 69 terlihat mereka sedang melakukan latihan tempur. Setelah latihan selesai, pimpinan mereka menyampaikan bahwa wilayah Sabah telah dikuasai militan Sulu. Untuk itu mereka diminta untuk mempersiapkan diri karena malam itu juga mereka akan diberangkatkan untuk misi pengawalan negosiasi. Misi tersebut kemungkinan akan berjalan cukup lama. Itu sebelum berangkat mereka diminta agar berpamitan dengan keluarganya masing-masing. Besokan harinya pasukan Komando 69 telah sampai di lokasi misi Batu Jugar Sabah. Di sana mereka disambut oleh seorang inspektur polisi bernama Saepul. Dia berkata kepada salah satu anggota Komando 69 yang bernama Zamri kalau dia sebenarnya ingin sekali bergabung dengan pasukan 69. Namun sampai saat ini si Saepul masih belum mendapatkan restu dari ibunya. Mendengar itu, si Zamri mengatakan untuk menjadi seorang anggota 69 restu ibu merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu, si Zamri meminta Saepul untuk tidak menyerah dan terus berusaha agar ia mendapatkan restu dari ibunya. Setelah itu, mereka segera menyiapkan perlengkapan dan menuju ke lokasi negosiasi. Nah, singkat cerita, mereka akhirnya tiba di lokasi negosiasi yang berada di markas militan Sulu. Dengan pengawalan ketat dan bersenjata lengkap, mereka telah siap untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Dalam negosiasi tersebut, Raja Iskandar langsung to the point dengan meminta uang sebesar 800 juta ringgit sebagai kompensasi, sekaligus menyerahkan wilayah Batu Jugar kepada militan Sulu. Mendengar itu, Kamal mengatakan bahwa permintaan tersebut terlalu besar dan mustahil untuk dikabulkan oleh pemerintah Malaysia. Namun si Raja Iskandar tidak peduli bagaimanapun caranya. Karena tidak ada jalan tengahnya, akhirnya si Kamal menghentikan negosiasi dan berpamitan pergi. Nah, di markas komando, Mayor Mizan menyampaikan kepada anggotanya bahwa besok mereka akan kembali melakukan negosiasi. Mereka juga diminta untuk mengevakuasi warga sipil yang akan dibantu oleh kepolisian Malaysia. Nah, setelah itu para anggota komando sedikit berbincang-bincang tentang prajurit Sulu.
Konon katanya mereka dibekali dengan ilmu kebal dan mempunyai pergerakan seperti ninja yang mampu berpindah dari pohon satu ke pohon lainnya. Dari pokok ke satu pokok, suksak, hilang. Nah, keesokan harinya militer gabungan mulai mengevakuasi warga. Sempat terjadi ketegangan saat si Saipul dan anggotanya hendak membawa warga yang dihadang oleh beberapa militan Sulu. Untungnya tidak terjadi baku tembak dan mereka segera pergi dari tempat tersebut. Nah, di kamp pengungsian, si Saipul mencari ibunya di antara para warga. Seharusnya ibunya ikut mengungsi karena rumah mereka berada tidak jauh dari wilayah konflik. Namun setelah lama mencari dan bertanya kepada petugas, ia tidak menemukan ibunya. Saipul yang panik segera pulang ke rumah, namun di sana juga tidak menemukan ibunya. Di sisi lain, Kamal dan Mayor Mizan kembali melakukan negosiasi. Di sana mereka membagikan rokok dan makanan dengan maksud melunakkan para militan Sulu. Dalam negosiasi, Raja Iskandar masih meminta tuntutan mereka sebelumnya. Akan tetapi pemerintah Malaysia tidak bisa memberikan apa yang dia minta. Situasi semakin memanas saat Raja Iskandar mendapatkan laporan bahwa para warga telah dievakuasi. Mayor Mizan menegaskan akan mengambil langkah militer jika Raja Iskandar dan pasukannya menolak untuk mundur. Namun bukannya takut, Raja Iskandar justru tetap pada pendiriannya dan siap untuk berperang. Di markas komando, Kamal dan Mayor Mizan segera menyusun strategi perang. Mereka akan mengepung militan Sulu dari berbagai arah untuk memutus suplai dan memastikan tidak ada yang lolos. Nah, di malam harinya beberapa pasukan pengintai juga telah dikirim untuk mengawasi pergerakan militan Sulu. Nah, keesokan harinya helikopter dikirim untuk menyebarkan selembaran kertas berisi peringatan terakhir agar para militan Sulu mundur dan menyerah. Akan tetapi tentu saja mereka tidak menggubrisnya sehingga operasi militer pun dijalankan. Pasukan Komando 69 dibagi ke dalam 4 tim, yaitu tim Bravo, Charlie, Alpha, dan juga Delta. Mereka masing-masing mulai bergerak ke sektor yang telah ditentukan. Hingga akhirnya tim Charlie merupakan tim yang pertama kali bertemu dengan pasukan militan Sulu. Dan pertempuran sengit pun dimulai. Dari sisi tim Charlie tampaknya kurang menguntungkan karena posisi mereka menjadi pusat serangan militan Sulu. Setelah menghabisi beberapa pasukan musuh, anggota tim Charlie yang terjepit akhirnya satu persatu terkena tembakan. Bahkan komandan tim Charlie bernama Masdan dan juga satu anggotanya tewas tertembak. Tim Bravo, Alpha, dan Delta segera membantu tim Charlie yang terdesak. Hingga akhirnya mereka mampu membalikan keadaan dan berhasil memukul mundur militan Sulu. Setelah pertempuran tersebut, Komando 69 kehilangan 2 anggotanya dan ada beberapa yang terluka. Mereka berhasil menangkap putra Raja Iskandar. J yang kesal ingin segera menghabisinya, namun dia ditahan oleh rekan-rekannya. J terlihat sangat sedih karena kehilangan 2 temannya. Keesokan harinya mereka kembali melanjutkan operasi. Komando 69 bertugas mengamankan markas militan Sulu di perkebunan. Sementara pasukan kepolisian ditugaskan untuk mengamankan sebuah perkampungan di pesisir pantai yang bernama Kampung Air. Di sisi lain, Komando 69 mendapati markas militan Sulu yang sudah kosong. Tampaknya para militan Sulu telah berpindah ke wilayah lain. Sementara itu, pasukan kepolisian mulai menggeledah setiap rumah di Kampung Air. Di sana mereka menemukan ada banyak militan Sulu yang berada di kampung tersebut dan pertempuran sengit pun terjadi. Karena kalah jumlah, pasukan polisi satu persatu tewas tertembak musuh dan ternyata si Saipul juga terkena tembakan. Bahkan komandan mereka akhirnya juga tewas dengan mengenaskan. Saipul yang terluka parah tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa melihat komandannya dihabisi dengan sadis. Di markas komando mereka mendapatkan rekaman panggilan telepon terakhir dari Inspektur Majid yang bertugas di Kampung Air. Tampaknya hampir semua anggota kepolisian telah tewas. Mendengar itu, Jai ingin segera diberangkatkan ke Kampung Air untuk menghabisi para militan Sulu.
Akan tetapi Kamal dan Mayor Mizan mengingatkannya untuk tidak gegabah dalam bertindak, agar tidak ada lagi korban jiwa yang berjatuhan di pihak mereka. Mayor Mizan juga mengirimkan anggota intelijen untuk mengamati situasi di kampung air. Dia berencana akan melakukan serangan di keesokan harinya. Nah, di sisi lain beberapa anggota intelijen yang dikirim berhasil masuk ke kampung air. Mereka mengamati situasi dan mendapati Raja Iskandar berada di sana. Informasi tersebut segera dilaporkan ke markas komando untuk dijadikan strategi penyerangan. Sementara dari kejauhan, Saipul melihat ibunya dan beberapa warga telah disandra oleh militan Sulu. Si Saipul yang terluka parah tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa bersembunyi sambil menunggu bantuan tiba. Raja Iskandar sangat marah karena mendapati anak buahnya banyak yang tewas, serta putranya yang sebelumnya juga tertangkap. Menyadari akan balik diserang, mereka telah menempatkan pasukan di tempat-tempat strategis untuk melakukan serangan balasan. Nah, keesokan harinya seluruh anggota Komando 69 telah siap untuk diberangkatkan. Sebelum pergi, Mayor Mizan dan Zamri memberikan motivasi agar pasukan Komando 69 bersemangat untuk berjuang sampai tetes darah penghabisan. Mereka mulai bergerak memasuki kampung air dari darat dan dari laut untuk melakukan penyergapan dan memastikan tidak ada anggota militan Sulu yang lolos. Tim Alpha dan Bravo bergerak dari darat. Mereka mulai menyusuri tiap-tiap gang di perkampungan dengan mengikuti arahan dari tim intelijen yang sudah mengawasi pergerakan mereka. Bravo mendengar suara anak kecil dari sebuah rumah. Mereka segera mengamankan anak tersebut dan di saat itu juga mereka diserang oleh beberapa militan Sulu. Singkat cerita, anak kecil tersebut berhasil diamankan dan musuh berhasil dilumpuhkan. Di sisi lain, tim Alpha juga berhasil mengamankan Saipul yang terluka. Saipul memberitahu lokasi para warga yang disandra dan memohon kepada Zamri untuk menyelamatkan ibunya. Di sana, Zamri berjanji akan menyelamatkan ibu Saipul dengan selamat. Kemudian mereka terus bergerak dengan kembali mengamankan dua anggota kepolisian yang bersembunyi. Tim Alpha menuju rumah para warga yang disandra. Dengan bantuan tim sniper intelijen, mereka berhasil menghabisi para militan Sulu dan menyelamatkan para warga. Di sana sempat terjadi pertarungan sengit antara Zamri dan salah satu militan Sulu. Hingga akhirnya Zamri berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Saat mengamankan warga dan anggota yang terluka, militan Sulu dengan membabi buta melakukan serangan. Untungnya dengan bantuan tim Delta, militan Sulu berhasil dilumpuhkan. Tim Alpha dan Bravo mendapatkan informasi keberadaan Raja Iskandar. Mereka segera bergerak ke lokasi tersebut dan pertempuran sengit pun terjadi. Raja Iskandar dan beberapa anak buahnya mencoba melarikan diri dengan menggunakan speedboat. Menyadari itu, tim Delta segera melakukan pengejaran hingga sampai ke pinggir pantai. Seluruh anak buah Raja Iskandar telah tewas. Kini hanya dia sendiri yang tersisa sambil menyandra salah satu warga. Dengan bantuan sniper, Raja Iskandar akhirnya berhasil dilumpuhkan. Nah, di sana si Zamri segera memeriksa jasadnya dan ternyata itu bukan Raja Iskandar, guys, melainkan anak buahnya yang dijadikan penyamaran untuk pengalihan. Raja Iskandar dan sisa pasukannya ternyata berhasil kabur melalui jalur darat di perkebunan sawit. Dan film pun akhirnya tamat. Konflik berakhir dengan kekalahan Kesultanan Sulu yang terpaksa mundur ke Filipina setelah kalah dalam pertempuran dengan pasukan Malaysia. Meskipun begitu, klaim atas wilayah Sabah oleh Kesultanan Sulu dan kelompok-kelompok terkait masih belum terselesaikan, guys. Setelah insiden ini, Malaysia memperketat pengawasan dan keamanan di wilayah Sabah. Mengingat ada potensi ancaman yang lebih lanjut dari kelompok-kelompok bersenjata baik dari Filipina maupun dari kelompok militan lainnya. Oke, kalau gitu guys, terima kasih sudah menonton. Mimin pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya nanti.